Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada pagi hari ini kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pembagian makalah, bersyukur? Ada? Di-share atau di fotokopi? Oh, di-share ya. Di-share para jamaah sekalian, tidak di fotokopi ya. Baik. Para jamaah sekalian, ini pernah saya singgung-singgung tentang masalah istidraj dan makalahnya sudah selesai saya kembangkan supaya memberikan informasi kepada kita yang lebih jelas ya, bisa kita pakai untuk mengendalikan diri kita, keluarga kita, saudara kita, khususnya umat Islam yang di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau ini mengkhawatirkan umatnya nanti di akhir zaman ikut-ikutan berebut masalah duniawi. Kalau itu yang dilakukan, maka akan terkena penyakit. Namanya penyakit wahan. Masih ingat ini ya kata-kata ini. Wahan, wau, ha, nun, wahnun. Ya. Penyakit wahan itu adalah penyakit cinta dunia atau kedunian bahasa Jawanya, tapi takut mati. Nah, kira-kira ini sudah melanda enggak ya umatnya Rasulullah ini ya. Semoga kita tidak termasuk. Ya, makanya pada pagi hari ini kita masih berusaha menyempatkan diri untuk ke rumah Allah ini. Kita juga ngaji, ya. Sementara yang lainnya sudah pada kemana-mana pagi hari itu. Ya, ini pilihan memilih dunia ataukah memilih yang di sisi Allah. Sebagai bentuk ukuran apa? Kecerdasan spiritualnya. Nanti akan ada di bagian bawah ini nanti para jamaah sekalian. Ya. Untuk istilah istidraj saya beri kata-kata karpet merah yang berujung malapetaka. Kalau kita itu mendengar kata karpet merah itu apa, teman-teman sekalian? Ya, itu digelar karpet itu mesti ada untuk suatu apa? Acara yang melewati mesti orang-orang yang the best, yang terbaik, ya. Siapapun yang lewat di karpet ini mesti merasa bangga, merasa tersanjung gitu ya. Karena status sosialnya, status pendidikan, status ekonominya, ya dan lain sebagainya, tersanjung. Ketika orang tersanjung itu kadang lupa ujung dari karpetnya itu apa. Kemana ini karpet ini? Sementara orang seneng lah kalau karpetnya panjang itu. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat YouTube-nya Putin, ya ketika memasuki ruang sidang, itu jalannya itu belok-belok karena istananya saking besarnya ini. Karpetnya merah. Lurus, belok kanan, belok kiri, lurus lagi, belok lagi. Kok lama sekali ini saya lihat, kok panjang sekali. Ya mungkin sini sampai tempat itu loh, apa namanya tempat kemah itu loh. Ya di situ itu sampai seperti itu belok kok lama sekali. Nah itu kalau jalan ya gagah memang wong ini presiden ya semuanya manduk-manduk. Maka orang-orang mungkin mirip-mirip dengan siapa? Kaumnya Korun ya. Korun pada waktu itu diceritakan dalam Al-Quran itu memamerkan kekayaannya dengan apa namanya pegawai-pegawainya, suruh membawa berbagai macam kehormatannya termasuk kunci-kuncinya, kunci gudang ini ya dibawa oleh laki-laki yang banyak tapi keberatan. Barangkali kunci zaman dahulu enggak seperti kunci kita yang kecil-kecil itu ya. Kunci zaman dulu mungkin besar-besar gitu ya. Itu kalau jadi satu itu ya berat memang itu ya, diangkat oleh orang-orang laki-laki yang kuat-kuat masih keberatan. Apa yang terjadi ketika melintas itu? Ini tidak ada istilah karpet merah ya zaman itu ya, tapi kan keliling kampung itu ya, suatu wilayah.
Maka masyarakat itu menilai min husni hadihi. Apa min husni hadihi? Sungguh Qarun itu adalah orang yang beruntung. Disanjung-sanjung, diapresiasi, dibangga-banggakan. Setelah menyanjung begitu, apa yang dilakukan? Andai kata kita seperti Qarun, pasti hari ini kita termasuk yang tersanjung. Akhirnya di antara mereka yang menyembunyikan imannya, loh kenapa imannya kok disembunyikan? Itu zamannya Fir'aun nih. Orang yang beriman kepada Allah kok ngomong terang-terangan, wah itu kepalanya bisa putus itu. Ya, makanya di situ dikatakan orang yang menyembunyikan imannya itu menasihati mereka ini yang ingin seperti kedudukannya seperti Qarun. Celaka kamu. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang diberikan Qarun. Ya enggak percaya masyarakat. Apalagi yang ngomong ini bukan orang kaya, bukan yang dielu-elukan, iya kan? Akhirnya apa? Betul, lewatlah. Gilirannya sekarang Qarun dengan kebanggaannya itu diingatkan, la tafrah. Jangan kamu merasa senang, merasa bangga, ya. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kira-kira Fir'aun itu percaya enggak? Enggak percaya. Ya. Ya, Qarun bukan orang bodoh tentang masalah duniawi ini. Ya, dijawab, diabadikan di Quran. Innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan semuanya ini adalah karena ilmuku. Aku ini orang pintar. Bukan pemberian Allah. Loh, para jemaah sekalian, diabadikan di Quran itu. Karena Qarun itu tidak bersyukur kepada Allah, sunatullahnya juga berjalan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Betul, pilihan kedua yang dia dapatkan, adab yang syadid, adab yang pedih. Qarun hidup-hidup, rumahnya, hartanya ditenggelamkan dalam perut bumi. Loh, itu diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga kalau sekarang kita gali bumi ini untuk keperluan apa saja, kok menemukan harta di dalamnya, maka kita menyebut menemukan apa? Harta karun. Nah, itu kaitannya dengan kisah siapa Qarun itu, para jemaah sekalian. Ini sudah diabadikan supaya kita mengambil pelajaran. Kan sama Qarun, Haman, Fir'aun, kayak hidup ini dia berjalan di atas karpet merah. Semua orang kepingin, kapan ya saya bisa ikut-ikutan juga ya berjalan di atas karpet merah gitu loh. Karena tersanjung, terhormat ini. Lupa kalau ujung-ujungnya Qarun, Haman atau Fir'aun kena malapetaka semuanya. Betul enggak? Iya, ini kita harus belajar dari kasus ini para jemaah sekalian. Pemimpin dunia ini juga banyak. Enggak usah cerita di Quran yang jauh. Pemimpin-pemimpin dunia itu kan juga banyak yang pernah kita pelajari atau kita dengar. Ya, hidup bermewah-mewah, berakhir ketika jabatannya sudah di ujung tanduk, malah ditangkap. Ya, di penjara. Loh, itu kan orang Amerika, Presiden Amerika siapa? Yang masuk penjara itu loh. Ayo, sebelum ini siapa? Ya, itu masuk, Trump itu masuk penjara, Pak Jemaah sekalian. Ya, ketika dia waktu jadi presiden seperti apa? Ya kan bahasa kita kan petidah-petidi gitu. Ya kan? Negara superpower gitu. Tapi yang terjadi apa? Masuk penjara, Pak Jemaah sekalian. Ya, banyak pemimpin-pemimpin negara yang sebelumnya luar biasa kegagahannya ditunjukkan dengan berbagai macam caranya itu, kesombongannya dan seterusnya, berakhir di penjara. Itu saja sudah cukup memberikan pelajaran kepada kita. Kebanggaan demi kebanggaan tentang duniawi ini betul-betul mataul ghurur, menipu betul. Orang sampai lengah tentang kemanusiaan kayak di Gaza itu sekarang juga lengah orang. Ya, itu nanti kalau sudah kena istidraj itu baru sadar dia. Tapi kalau istidraj yang paling akhir musnah dia. Enggak ada kesempatan untuk melakukan
perbaikan, habis waktu para jamaah sekalian. Baik para jamaah sekalian, itulah maka istidraj saya beri embel-embel kata-kata karpet merah yang itu sebagai pertanda bahwa duniawi ini kalau dalam bentuk status sosial jadi pejabat, ya status pendidikan itu tinggi, status ekonomi jadi konglomerat dan sebagainya, semuanya itu adalah duniawi, tapi Allah menyebut itulah mata, itulah zina. Ya, nanti ayatnya paling akhir itu. Ya, jadi mata itu sesuatu yang menyenangkan. Orang berebut dunia ini untuk bersenang-senang. Makanya Allah mengatakan yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang, hidup hedonis, euforia, beruah, kemudian makan minum seperti binatang. Jadi tidak pakai etika, tidak pakai nilai, beruang, halalan thayyibah tidak dipedulikan. Yang penting pernah praktek atau pengalaman kulineran dengan makan daging gajah. Ya, ini ke Thailand apa? Makanlah abon gajah. Loh, itu hukumnya gimana? Pokoknya pengalaman dah, rasanya kayak begini. Jadi tidak peduli seperti binatang itu halal atau haram, pokoknya minat disantap itu jemaah sekalian. Ya ini perilaku manusia di dalam Al-Qur'an itu. Orang-orang yang tertipu oleh karpet merah, mendamba-dambakan kedudukan seperti Qarun. Sementara Qarun sendiri berakhir dengan kebinasaan. Nah, seperti begitu itu harus menjadi rujukan kita para jemaah sekalian. Ini tentang makna istidraj, yaitu pembiaran atau pemberian tangguh, ditangguhkan oleh Allah azabnya, tidak langsung diberikan, diulur-ulur dulu, step by step bahasa orang sekarang itu ya, pelan-pelan. Tahu-tahu azab Allah datang tiba-tiba, dia nggak punya persiapan menghadapi itu. Akhirnya apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-An'am ayat 44 dikaitkan dengan hadis Rasul ini. Ya, ayatnya ini tidak saya bacakan ini, tapi nanti kita baca di akhir ya para jamaah sekalian. Ini yang disebut dengan definisi pengertian daripada istidraj. Jika kalian melihat Allah memberikan dunia, maksudnya itu kesenangan duniawi, kepada seorang hamba pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah merupakan istidraj. Nah, kata istidraj itu bahasa Arab. Bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, ini susah untuk mengenang itu ya, atau kuat daya ingatnya, kecuali kalau dia sering menyebut. Seperti orang nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia bisa menyebutkan Asmaul Husna, ya, karena dia merasa banyak dosa, maka sering menyebut Allah itu ya Ghafar. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Ghafar, ya Allah yang Ghafar. Engkaulah yang Maha Pengampun, ampunilah aku ya Allah. Maka kata Ghafar itu menjadi melekat pada diri orang, padahal dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya, sekarang istidraj. Istidraj ini kan susah, orang yang nggak ngerti bahasa Arab untuk bisa dikenang setiap saat. Apa itu istidraj ini? Nah, gimana caranya? Masukkan dalam doa. Ya Allah, lindungilah aku dari istidraj. Para jamaah sekalian, ketika kita menyebut istidraj dalam doa kita setiap saat, maka kata istidraj itu menjadi akrab buat kita. Ya, itu salah satu cara, teknik. Ya, orang ingin mengenang supaya cepat. Saya punya kenangan belajar tentang kata istidraj, tapi sekarang lupa apa ya namanya dulu ya. Nah, karena dia nggak masukkan dalam doa, maka dia lupa. Maka silahkan dimasukkan dalam doa kita para jamaah sekalian yang sendiri itu loh. Ya Allah, lindungilah aku, keluargaku, anak turun-turunku semuanya dari perkara istidraj. Nah, istidraj paling tidak 5 kali dalam sehari setiap salat fardu, insya Allah akrab kita dengan istilah ini. Termasuk wahan, ya para jemaah sekalian. Wahan itu cinta dunia takut mati. Ya Allah, lindungi pula aku ya Allah dari perkara wahan. Wahan, istidraj,
takabur gitu ya. Itu bahasa Arab semua. Takabur itu bahasa Indonesianya sombong gitu loh. Ada jamaah sekalian, takabur. Penyakit-penyakit hati itu kita mintakan kepada Allah dijauhkan. Makanya ada doa yang diajarkan oleh para nabi. Allahumma jannibna munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari perkara-perkara mungkar ya Allah. Mungkar apa saja itu? Akhlak, tingkah laku, amal, juga kemungkaran apa? Pekerjaan atau perbuatan ya Allah, aku sudah punya pekerjaan tetap, jangan sampai aku melanggar ya Allah. Loh. Kemungkaran perbuatan, pekerjaan, tingkah laku, ya, termasuk kemungkaran hawa nafsu ya Allah, termasuk terakhir adua, kemungkaran doa, ya, uang berdoa kok ya Allah kalau aku ini memang gak kuat matikan aku saja ya Allah, aku ini daripada hidup menderita. Ini termasuk ini doa-doa yang mungkar kayak begini janganlah. Yang minta kepada Allah disehatkan, dinormalkan, dipanjangkan umur, dipanjangkan termasuk apa? Kekuatan amal solehnya, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Sampai ada orang tua saja memberikan nama anaknya itu husnul khotimah karena ingin anaknya husnul khotimah. Ada anaknya yang namanya Qais Al-Qarni karena dia belajar tentang anak yang ingin seperti Qais Al-Qarni, namanya melambung, masyhur, terkenal di langit, tapi di dunia tidak dikenal. Ya, itu contoh birrul walidain. Maka seorang ibu atau ayah memberikan nama Qais Al-Qarni dengan harapan anaknya nanti seperti Qais Al-Qarni yang diceritakan Rasulullah SAW itu. Ini ya para jamaah sekalian. Nah, sekarang kita lihat latar belakang munculnya istidraj itu apa? Nomor 1 ini saya ambilkan dari hadis tadi. Hadis riwayat Ahmad, yaitu bahwa orang yang dimanjakan oleh Allah dengan masalah duniawi ini karena kemaksiatannya, maka itu adalah istidraj. Ini saya ambilkan dari hadis tadi. Supaya kita tidak lupa penyebab istidraj. Kemudian berikutnya yang belum saya berikan ini para jamaah sekalian, yaitu karena mendustai ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Ini suratnya surat Al-Qalam, ya. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum. Ini para jamaah sekalian, sanastadrijuhum, saya tebalkan. Kalau bisa. Sudah. Saya merah. Nah, ini sanastadrijuhum, kelihatan ya para jamaah sekalian. Saya besarkan lagi mungkin. Nah, sanastadrijuhum. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yaitu Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran para jamaah sekalian. Jadi kalau enggak bisa disimpan ini. Oke, para jamaah sekalian, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ada kata-kata sanastadrijuhum, istidraj. Kapan orang terkena? Menurut ayat ini ketika dia mendustai ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah Rasulullah tugasnya ilal balagul mubin, menyampaikan dan menjelaskan ayat-ayat Allah, kok enggak diterima oleh masyarakat, maka Allah ingatkan, sudah, itu sekarang urusanku, bukan urusan. Urusanmu hanya menyampaikan dan menjelaskan. Di Quran itu illal balagul mubin. Balag itu artinya menyampaikan, mubin itu menjelaskan. Sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Kok kaum masyarakat tidak mau beriman? Apa kata Allah?
urusanku itu. Sudah, urusanku. Apa kira-kira yang dilakukan Allah? Ditimpakan istidraj. Dengan melakukan pembangkangan, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang disampaikan Rasul itu, justru oleh Allah digambior. Bahasa Jawanya digambior, dilimpahi karunia duniawi. Sudah, sandang, pangan, papan, deposito, gelar-gelar, piagam penghargaan, sertifikat, melimpah semuanya. Tahun 2024 naik jadi pejabat. Sewenangnya bukan main, tumpengan gak karuan itu. Ya, orang-orang yang sekarang ini sudah mulai lirak-lirik jabatan DPR itu selirak-lirik udah itu. Ingin duduk. Maka dari itu kalau itu istidraj, bahwa dengan dia dinaikkan jabatannya, yang sudah jabat eselon 1 naik 2, 3, 4 terus sampai pimpinan paling tinggi di suatu negeri. Itu orang bisa keblinger pada zaman sekalian, gak sadar diri bahwa dia dengan dilimpahi jabatan. Wong ada pejabat kuliah gak pernah masuk, lulus juga. Mohon maaf loh ya, mohon maaf loh. Mumpung jadi pejabat ada dana, kan gitu tuh. Ada dana, enak kan nggak bayar dewi, gitu ya. Ya S2, S3, lulus. Ya lepas dari jabatan, doktor dia, masya Allah itu. Ya senang. Sudah begitu apa? Numpuk lipat-lipat sebelum jadi pejabat. Kekayaannya terdaftar berapa? Kolil, sedikit dah dulu. Bandannya dari mana? Ya pinjam bank lah. Berapa itu? 3 miliar. Masya Allah. Sekarang jadi pejabat. Ya, kira-kira apa yang dipikirkan? Balik no. Ya, jadi pejabat balik no. Kalau sudah lunas, apa yang dipikirkan? Ya profit oriented. Saya harus dapat keuntungan ini. Nggak hanya menambah-nambahi kekayaan bank. Bank sudah lunas kok. Ya, sekarang untuk saya mana? Keluargaku mana? Kalau perlu 7 turunan. Maka berebutlah orang seperti semut ketika ada setetes yang namanya madu jatuh, kepung langsung sudah. Kira-kira proyek ini saya dapat berapa ya? Masya Allah. Masih ingat tentang KPK yang menangkap orang rebutan proyek di NTB, mana itu Sumba, mana Lombok ya, waktu kena gempa bumi itu. Ini dana sosial, bantuan bencana alam. Lah kok jadi bancaan di Bali loh. Kemudian tertangkap KPK. Kalau saya tahunya juga dari media itu. Oh Masya Allah, bancaan di atas penderitaan rakyat, dia senang pada jemaah sekalian. Masya Allah loh pada jemaah sekalian. Ini karpet merah itu ya seperti itu memang. Mata dan zina, kesenangan duniawi. Dan itulah perhiasan. Siapa yang nggak ingin hidupnya senang? Siapa yang nggak ingin berhias? Betul enggak? Ya, jadi kalau sudah takasur, mengumpul-ngumpulkan harta, itu langkah berikutnya biasanya tafakhur. Apa tafakhur itu? Hidup bermegah-megahan, harta banyak, bermegah-megahan, bermewah-mewah, mubadirin, beruah. Ya, pamer hartanya, belanja sana sini, entah penting atau tidak. Yang penting pokoknya belanja dan belanja. Konsumtif akhirnya. Sudah konsumtif juga apa? Di-upload. Musim kan di televisi pada jemaah sekalian. Oh, belanja nggak usah nawar. Langsung ini karyawannya. Ambil semua, ambil. Bawa masuk ke mobil semuanya. Masya Allah. Belanjanya sekian menit saja menghabiskan puluhan juta para jemaah sekalian. Ya, orang masuk mall setengah jam itu jutaan itu bisa amblas loh para jemaah sekalian. Ya, belum masuk lantai 1, masih di teras. Itu sudah bisa ratusan juta loh amblas. Kenapa? Di teras itu ada promo produk terbaru, mobil yang terbaru. Kira-kira toleh-tolehnya kalau mau tanda tangan di situ, ya
DP dibayar setiap bulan harus sekian, sudah mengeluarkan berapa ratus juta itu. Masih di teras itu. Belum masuk ke lantai satunya. Lantai satunya promo. Apa? HP terbaru. Waduh. Tanda tangan lagi. Masya Allah itu ratusan juta amblas kira-kira hanya 10 menit para jemaah sekalian. Belum lagi di lantai satu ada promo apa? Perumahan terbaru. Wah, tanda tangan juga. 1 miliar itu bisa hanya 10 menit para jemaah sekalian. Ya, pernah enggak? Kalau enggak sebesar itu tapi pernah mungkin gitu ya. Tujuannya beli ini tapi kok akhirnya beli yang itu gitu. Gara-gara promo di teras di lantai satu, enggak sampai ke tujuannya. Para jemaah sekalian sudah bangkrut duluan. Makanya ibu-ibu itu kalau selalu diingatkan, kalau ke mall itu bawa tulisan, dicatat, jangan di otaknya, dicatat. Kenapa kok dicatat? Pengendali nafsu. Saya kesini mau beli ini loh, tak catat ini. Saya nggak mau tolak-toleh. Kalau tolak-toleh bablas, bermasalah saya. Lah itu ada hadis juga tentang apa? Islam sebagai siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus dipagari kanan kiri oleh syariat Allah. Tapi di antara pagar ini ada gang-gang untuk ke desa sana gitu ya, jalan raya seperti ini ya, ke kampung sana, ke kota lain gitu ya. Tapi gang-gang ini disebut dengan maharimullah. Itulah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka di depan jalan raya ini ada penjaganya. Siapa yang ingin masuk di jalan yang lurus ini, penjaganya mengingatkan, jalan yang lurus, jangan tengok-tengok. Di atas jalan juga ada penjaga lain, yaitu Allah. Memberikan ilham setiap manusia yang ingin berjalan di Shiratal Mustaqim ini. Awas, jangan masuk ke gang, karena kamu akan terperosok dan enggan kembali. Bukan celaka. Enggan kembali, terperosok ke dalam, enggan kembali. Gang pertama, gang doli. Kira-kira apa orang kalau udah masuk ke sana? Oh, ternyata enak ya di sana sudah. Balik ya, mau? Kapan balik? Kalau sudah greges positif HIV, gemeteran, keluar dia. Ketika keluar ya wassalam, sudah tinggal nunggu waktu dia. Kalau sudah positif HIV, orang yang masuk gang juga yang namanya narkoba, ternyata enak ya bisnisnya itu, ya barangnya bisa kecil-kecil saja, tapi keuntungannya lumayan, segini aja loh, itu bisa jutaan ternyata keuntungannya gitu ya. Loh, orang kalau sudah masuk di bisnis ini mau keluar sama dengan di judi, masuk di judi sudah kalah itu loh, masih terus saja. No money, bikin orang apa? Kecanduan, numani. Itu sudah dijelaskan oleh Allah. Ya. Di dalam hadisnya yang disampaikan kepada Rasul, jangan tengok-tengok dalam hidup ini, lurus-lurus saja. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan yang maghdub, jangan yang dolin. Ya, yang maghdub itu gang-gang yang dimurkai atau jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah itu. Dia tahu kebenaran, dia dengar kebenaran, tapi dia durhakai. Yang dolin itu, yang sesat, itu tafsirnya adalah orang Nasrani, itu nggak mau dengar tentang kebenaran. Islam itu siapa nggak mau, Nabi Muhammad nggak mau, Quran itu nggak mau, pokoknya nggak mau dengar sama sekali. Akhirnya dia menempuh jalan lain, jalan kesesatan. Ya, kalau yang maghdub itu mau dengarkan, sami'na wa asoina. Kami dengarkan, tapi kami dustai. Maka Allah katakan, alangkah baiknya kalau mereka mengatakan, sami'na wa atokna. Kami dengarkan, kami taati. Kok dia mengatakan, sami'na wa asoina. Kami dengarkan, tapi kami dustai. Kami tidak mau mengikutinya. Maka dia maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Ini ya para jamaah sekalian. Jadi dua ayat ini sama-sama dengan kata istidraj. Loh, ini sama para jamaah sekalian. Istidraj.
Ya, di Quran suratnya Al-A'raf dan surat Al-Qalam 44. Orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah atau Al-Quran, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Inilah yang insya Allah dalam fenomena saat ini, manusia pada kena penyakit wahan ini berujung dengan istidraj. Ya. Orang-orang hanya begini saja, itu loh, oleh-oleh. Rumahnya dekat masjid. Setiap hari diseru hayal sholat. Tidak nyambung juga. Tapi kalau keluyuran kemana-mana cepetnya bukan main itu. Ya, tapi kalau ke masjid hanya 5 menit saja, nggak sanggup dia, nggak bisa mancing. Yaitu di rumah Allah ini. Nah, kira-kira kapan itu dia masuk masjid? Ya masuk kalau berupa jenazah itu kalau masyarakatnya mau. Nah kalau masyarakatnya nggak mau ya nggak akan mancik itu. Langsung dikubur itu para jamaah sekalian. Karena ada di antara masjid-masjid itu yang begini. Keputusannya itu. Pokoknya saya nggak mancik di sini. Kalau mati nggak boleh disolati di sini. Itu ada ketakmirannya seperti ini para jamaah sekalian. Ya. Maka saya ingatkan kadang-kadang orang yang sudah tua, 70 ke atas usianya, sudah melupakan Allah, sudah enggak ibadah. Diajak, ayo ke masjid, ayo tobat. Ya, orang semuanya itu loh, pergi ke masjid. Nah orang ini juga pergi, ya, bareng-bareng, tapi bukan ke masjid. Tapi keluyuran sambil pegang rokok kebus ledreng dekat masjid, sementara orang pada buru-buru ke masjid. Kita samperin, ayo ke masjid, ayo tobat ke sana. Jawabannya apa? Ben sisan. Kira-kira paham nggak? Ini orang Jawa mesti paham ini. Ben sisan. Aku gak sholat, gak mancik masjid, gak ngaji, ya. Sisan wis ben. Ya gak usah tobat. Seolah-olah dia siap untuk masuk neraka, siap menghadapi azab kubur. Seolah-olah begitu para jemaah sekalian. Tapi yang namanya dakwah ya memang diajak tidak hanya sekali kan begitu ya. Ya berkali-kali. Tapi kalau berkali-kali tidak mau ya memang itu istilah qulubuna ghulf. Hati kami sudah membatu. Jadi susah untuk diajak. Ya wong awas saja mengingatkan batu yang kerasnya kayak begitu itu kalau ditetesi air itu lama-lama apa? Lobang enggak? Lobang. Batu yang keras itu loh. Ditetesi air terus-terusan, lobang dia. Itu batu loh. Masa manusia didakwai bendino gitu ya. Kok enggak bisa tembus ke hatinya? Wah itu mungkin lebih keras daripada batu itu mungkin gitu ya para jamaah. Ini di Quran sudah ada itu. Ya, saya lanjutkan. Ini karena mendustai ayat-ayat Allah. Yang pertama karena maksiat, yang kedua mendustai ayat Allah, yang ketiga adalah karena perilaku munafik. Munafik itu kalau dalam hadis yang sering kita dengar itu kalau bicara apa? Bohong. Kalau berjanji mengingkari. Kalau diamanai berkhianat. Kalau di Quran ini disebutkan munafik banyak sekali ini, sangat banyak. Di antaranya orang munafik itu juga sholat, tapi sholatnya males. Makanya disebut dengan istilah kusala. Kusala itu kaslan, males sholatnya. Ya, terutama kalau sholatnya apa? Sepi. Sholat apa yang sepi kira-kira? Subuh sama Isya. Orang munafik itu ditunjukkan ini oleh Rasulullah. Coba perhatikan sholatnya. Sholat Isya sama sholat subuhnya itu. Nggak seneng dia. Kenapa? Ke masjid kok nggak ada yang lihat gitu loh. Ya, karena itulah orang munafik itu dikenal dengan yuroun. Sholatnya itu pamrih supaya dilihat orang bukan lillah gitu loh ya. Ini. Kemudian apa? Kalau zikir kepada Allah qalil. Ya, menyebut Allah zikir itu sangat sedikit sekali. Ya, paling subhanallah subhanallah. Sudah 3 kali subhanallah langsung pelencing gitu. Ya, orang lain masih membaca subhanallah 33 kali, tahmid 33.
Ya, takbir 33, tahlilnya 1 kali jadi 100, itu hadis sahih Muslimnya itu diampuni dosa-dosanya orang yang membacanya itu jika diridhoi oleh Allah. Lah ini enggak 33, cukup 3 aja lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, akbar. Ya, kencing. Nah, seperti itu ya para jamaah sekalian. Nah, ini disebutkan orang-orang munafik itu oleh Allah karena perilaku kemunafikannya itu maka justru dilimpahi harta yang banyak, anak-anaknya dibikin hebat-hebat, ya. Apa kata Allah dengan melimpahi seperti itu? Ya, Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir, pas lengah dia. Tidak jaga akidahnya, tidak jaga agamanya, diazab oleh Allah dan targetnya mati pada zaman sekalian. Kalau seperti begini, itu kita ingat tentang peristiwa-peristiwa yang mendadak. Ada orang yang menyanyi karaokean mati. Ya, pentas di atas panggung nyanyi, lomba karaoke macam-macam mati. Di India itu pejabat DPR-nya itu menghina Islam, masih pegang mic seperti saya begini ini, menghujat Islam, ambruk langsung, mati dia. Ya, itu bisa dilihat di YouTube-nya, bagus itu. Ya, ada juga orang yang mungkin sedang olahraganya enggak syar'i, ya, artinya menutup aurat, tidak berkumpul dengan laki-laki perempuan jadi satu, mati juga. Ada yang transaksi, ya, yang haram, mati juga. Ya, itu banyak peristiwa-peristiwa seperti ini. Tapi ada peristiwa yang mendadak juga baik. Ketika orang sedang fisabilillah, pergi haji, terbang, jatuh pesawatnya. Ya, itu juga mati husnul khotimah karena tujuannya baik. Ada yang ngaji, ada yang jadi imam, ada orang yang sedang sujud, sudah berakhir di atas sajadahnya. Insya Allah itu adalah contoh-contoh kematian mendadak yang terbaik seperti di Palestina. Ya, orang semuanya sedang jihad fisabilillah, sampai-sampai ada pemuda yang meninggal, dikagumi banyak orang. Ini kok wangi sekali ini ya. Ternyata di jari-jari tangannya sini ada tasbih digital itu, tahu ya? Tasbih digital itu yang melungker itu loh, kayak jam kecil itu loh, nempel di sini. Berarti orang ini selalu berzikir kepada Allah di dalam peperangan itu dan dia terbunuh. Baunya wangi sekali. Saya melihatnya juga di YouTube itu, termasuk orang Indonesia. Diciumi terus ini kok baunya wangi tubuhnya ini, Masya Allah. Kalau kita melihat seperti itu sebenarnya dasar hadisnya apa? Itu ada orang-orang soleh kalau mati husnul khotimah ini maka amalnya akan mendampingi dia dalam sosok ya fisik seperti manusia tapi baunya sangat wangi sekali. Sementara orang-orang yang mati su'ul khotimah sama juga amalnya yang buruk berupa sosok orang tapi baunya apa? Sungguh menyengat buruk seperti di Turki. Siapa? Kamal Pasha Atatürk itu. Kata Atatürk itu adalah pahlawan besar. Orang-orang Islam tidak mau menyebut Mustafa Kamal Atatürk, tapi sampai pada kata Mustafa Kamal saja. Atatürknya dibuang. Karena itu adalah gelar yang terbesar, yang diagung-agungkan, sementara dialah yang menghancurkan kekhalifahan Utsmani, yang menjadi kekhalifahan terakhir umat Islam ya. Kekhalifahan Utsmani dihancurkan oleh ulah dia. Makanya orang Islam di sana nggak mau menyebut Mustafa Kamal itu dengan kata-kata Atatürk. Yang mau adalah orang-orang sekuler saja. Siapa itu? Atatürk itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ada umroh, ada paket ke sana, itu bisa melihat makamnya. Saya sudah ke sana, lihat sudah. Oh, Masya Allah.
Betul, masuk di lantai kira-kira 2 saja ke bawah itu baunya sudah kayak WC. Ya, nggak kuat saya, nggak pakai masker saya. Maka saya tanya kepada guide itu, ini baunya kok kayak sapi tank bocor. Ya dengan lugunya saya bertanya, memang baunya kayak sapi tank kan gitu ya, nyengat gitu ya. Akhirnya diginikan, keep silent. Wah, saya suruh diam. Kemudian disemprot dada saya. Cerat, bau wangi gitu deh. Silahkan teruskan gitu. Lah baunya itu ngalahkan bau semprotan ini Mas Ian gitu, kayak sapi tanknya ini gitu loh. Ya orang-orang gak kuat, ayo kembali ke atas lagi, itu kan sampai ke bawah. Ya, jadi mayatnya itu 20 meter dari apa namanya? Maesannya yang di atas ya. Itu. Jadi maesan itu hanya simbol aja di atas, tapi mayatnya itu 20 meter di bawah. Makanya ini ada apa namanya? Ada tingkat ya, gedung bertingkat tapi ke bawah. Terus itu. Paling bawah ditutupi marmer di sana itu. Karena bumi nggak mau menerima. Ya, para jamaah sekalian, itu kisah yang bisa ditelusuri ya, di dalam sejarah yang sudah diupload di YouTube itu. Ini para jamaah sekalian, ayatnya ini sama di surat Taubah 55 dan 85, redaksinya hanya mirip-mirip tapi isinya sama. Coba lihat. Di sini menggunakan fala, di sini wala. Gitu ya. Tu'jibka, amwaluhum, wa auladum, di sini ada la, wala auladum. Inama, yuridu, Allah. Di sini liyu'adzibahum, di sini ayyu'adzibahum. Biha, fil hayati dunya, di sini langsung fit dunya saja. Allah membuat redaksi yang berbeda-beda supaya manusia mempelajarinya. Karena ini bagian dari mukjizat Allah. Ya, makanya kita mengenal istilah balago di dalam bahasa Arab itu tentang keindahan suatu redaksi yang dibuat oleh Allah. Sampai Allah menantang manusia, kalau kalian nggak percaya kepada Al-Quran, datangkan aja, bikin 1 ayat saja, kerjasamalah dengan golongan jin. Apa dijawab oleh Allah? Kalian sekali-kali tidak akan sanggup mendatangkan 1 ayat yang kalian buat sendiri, meskipun kerjasama dengan jin. Mengapa kalian tidak beriman? Ya ini para jamaah. Makanya sampai hari ini kan tidak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran, meskipun bencinya setengah mati, meskipun Quran disebut the satanic verses. Ya, sama Salman Rushdie ini, Quran adalah ayat-ayat setan. Nah ini Salman Rushdie ini. Tapi Salman Rushdie sendiri nggak bisa mendatangkan tandingan gitu loh ya. Meskipun hanya 1 ayat. Mengolok-oloknya ya. Tapi membuat tandingan nggak sanggup. Karena Allah sendiri sudah mengatakan gak mungkin bisa menandingi meskipun hanya 1 ayat. Loh para jamaah sekalian, itu menarik. Untuk apa? Orang-orang yang mendusta itu. Makanya Allah mengatakan, mengapa tidak beriman? Wong nggak percaya, suruh bikin tandingan nggak bisa. Kok masih nggak beriman? Ada apa manusia? Ya itulah artinya keras kepala sudah ya. Saya lanjutkan para jamaah sekalian. Berikutnya, proses istidraknya bagaimana? Jika di dalam hadisnya Rasulullah itu menyebutkan ayat 44 ini para jamaah sekalian, ini ayat sebelumnya 43 dan 42 adalah kronologinya. Mari kita lihat, sebenarnya istidraj itu dimulai dari apa kasusnya? Ini 42. Ya. Jadi umat-umat yang terdahulu itu sudah dikirimkan oleh Allah para rasul, ngajak beriman kepada mereka, tapi mereka tidak mau beriman. Lantas apa teguran Allah ketika umat-umat yang dahulu itu, ini bukan umatnya Rasulullah ya, umat yang dulu-dulu, ya, itu apa yang dilakukan Allah? Dibikin hidupnya mereka sengsara dan melarat. Targetnya Allah hanya 1, la'allahum yatadarraun, agar mereka semuanya bertobat kepada Allah, tunduk taat mohon, ya, dengan merendahkan diri. Hanya 1 mintanya, tobat gitu. Tapi apa yang terjadi? Ayat 43-nya menjelaskan
Mengapa mereka tidak memohon kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan tunduk, merendahkan diri ketika datang siksaan kami berupa apa? Hidup sengsara dan larat. Kenapa mereka tidak mau tunduk memohon? Bahkan hati mereka telah menjadi keras kepala, membangkang, tidak mau tobat, mendustai Rasul, diterus-teruskan, ngolok-ngolok Rasul, diterus-teruskan. Maka apa yang terjadi? Allah membebaskan setan menguasai orang mereka ini, dikuasai oleh setan, setan mengubah cara pandangnya. Semua perbuatan dosa yang buruk, yang dolim, menjadi indah di matanya. Para jamaah sekalian, kalau orang sudah buka HP, buka YouTube, kemudian semua yang purno-purno itu dibuka, lihat saja. Dia akan menikmati itu. Ketika dia menikmati itu, tandanya dia sedang dikuasai oleh setan. Semua keburukan ya, yang menurut agama Islam yang harus dijauhi, kok dinikmati karena dianggap itu bagus, indah. Itu tanda-tanda kita sedang dikuasai oleh setan. Ya, malam-malam mestinya tahajud kok nonton bola. Ya, sekarang kan lagi bola ini. Ya, saat ini itu kita sedang dikuasai oleh setan. Jadi bola ditampakkan oleh setan lebih menarik daripada tahajud. Ya, buka WA, main game dilihat lebih baik daripada membaca Al-Quran. Sedang dikuasai oleh setan. Ya, kuliner lebih baik daripada puasa. Sedang dikuasai oleh setan. Ini para jemaah sekalian, ya, ini buka-bukaan aurat lebih bagus, lebih indah daripada nutup aurat. Sedang dikuasai oleh setan. Kapan para jemaah sekalian mengukurnya seperti itu? Ini karena sudah dikuasai oleh setan, semua kedoliman, semua yang buruk-buruk, yang maksiat itu sudah dipandang indah. Sekarang yang turun Allah, ini nanti sudah pas ini, ya belum? Oh belum ya. Maka Allah melakukan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah ayat 44-nya. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, disuruh tobat kok malah keras kepala, malah bangkang. Apa kata Allah? Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Masya Allah. Pintu kesenangan loh para jemaah sekalian. Ya, orang yang sudah membangkang kayak begini, asalnya melarat, hidup sengsara, kok tetap aja korupsi, begal, monopoli, jambret, ya, ngutil, markup dan sebagainya terus, ya sudah oleh Allah diajangi sekalian, dilulu, dimanjakan, dibuka. Kamu kan sekarang udah kaya raya, harta banyak, ya, dibuka pintu doli, dibuka. Ya, pintu narkoba dibuka. Ya, pintu-pintu gosip dibuka. Pintu-pintu sindikat makar dibuka. Loh, para jamaah sekalian, di YouTube itu sekarang ada info tentang Bill Gates dan lain sebagainya yang programnya menyebar nyamuk. Targetnya Indonesia. Siti Fadilah, mantan Menkes, sudah bicara tentang nyamuk ini. Ini kalau diterus-teruskan penyebarannya, jutaan nyamuk dilepas, maka targetnya kena penyakit namanya demam berdarah. Ternyata ada virus lain yang dimasukkan selain penyebab demam berdarah. Maka dikatakan Indonesia sedang memasuki perang dunia ketiga, tapi tidak seperti Gaza. Ya, lebih dahsyat dari COVID-19. Nah, ini sekarang nyamuk banyak enggak? Ya, terasa ya. Rumah sudah dibersihkan tapi kok nyamuknya banyak. Betul? Ya, kecil, hitam, kalau gigit sakit sekali. Hati-hati para jamaah sekalian. Ya, saya enggak punya ilmunya, tapi saya hanya komen sedikit saja di YouTube itu.
apa yang dikatakan Bu Siti Fadilah ya tentang sindikat internasional ini. Kok targetnya termasuk Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Indonesia ini adem ayem kok, betul enggak? Iya kan, adem ayem kok jadi percobaan, ini ada apa ini? Ya kepentingan internasional kita tidak tahu ini para jamaah sekalian. Ini kata Allah, kalau sudah mereka itu dibuka pintu-pintu kesenangannya, pasti dinikmati. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu terdiam putus asa. Tapi tidak mati loh para jamaah sekalian, tidak mati ini. Ya, pintu doli, gang doli dibuka, masuk karena punya duit sekarang banyak kan, karena kedolimannya itu, maksiatnya itu kan. Kemudian loyo dia. Karena kena HIV, tapi nggak mati, kena dia. Ya, yang korupsi tangkap KPK masuk penjara, nggak mati dia, nggak mati para jemaah sekalian. Dan seterusnya, perilakunya seperti apa mereka itu ini? Ya, wa yaquluna kama taqulul an'am wan naru maswallahum. Makan minum mereka seperti binatang dan mereka yatamataun. Hanya hidup hedonis, meruah, senang-senang aja. Ya kenapa? Hartanya banyak kok sekarang. Ya karena kemaksiatan, karena korupsinya, karena kedoliman, karena mungkin merampoknya dan lain sebagainya, manipulasi, monopoli dan sebagainya. KKN lah bahasa reformasinya itu. Dilakukan, sudah. Maka dia dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah itu, dia bersenang-senang. Maka ketika bersenang-senang itulah diadab oleh Allah, maka dia terdiam putus asa. Suratnya, oh sudah ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Maka tinggalkanlah hai Rasul orang yang makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong itu. Jika mereka tidak mau bertobat, maka kartu asnya dijatuhkan oleh Allah ayat 45-nya. Maka kalau Rasulullah itu menyebut hadisnya tadi istidraj dengan ayat 44-nya, sekarang saya ungkap. Ayat 45-nya ini, ayat 43-nya seperti itu, 42-nya seperti itu. 43-nya suruh bertobat, kok masih enggak mau? Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, ditutup dengan kata-kata walhamdulillahirabbil alamin. Mengerikan para jamaah sekalian. Orang yang tidak ngaji tidak tahu ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita ngaji tentang istidraj ini, cuma sudah disebar filenya. Yang belum dapat filenya silakan. Ya, minta itu bisa ke Syukur untuk di-print, untuk dikaji ulang dengan keluarga masing-masing. Jangan sampai keluarga kita kena istidraj. Kelihatannya enak di karpet merah, tapi berakhir dengan mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada Jumat berikutnya, yaitu di Jumat genap kedua dan keempat. Semoga kita tetap sehat walafiat, tetap dalam kesalehan dan senantiasa dapat ikhtiar terus ke rumah-rumah Allah dan mengikuti majelis-majelis taklim ya. Semoga Allah memasukkan kita semua anak keturunan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.